يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله lagi diberi kemudahan oleh Allah, jamaah-jamaah kita bisa berkeliling dunia. Betul, ini perjalanan kita yang ke-70 dari Ramadan tahun lalu ya. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk jalan-jalan ke beberapa negara. Pagi ini kita sudah ditunggu oleh sahabat-sahabat kita, khususnya adalah Pak Dubes dari Laos, Pak Tito. Ini juga Pak Pratito sudah hadir di sini. Terima kasih. Nanti Pak Tito bisa open mic. Alhamdulillah Pak Tito dan tim sudah siap menyambut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Tito. Alhamdulillah damang Kang Febian. Alhamdulillah ini saya menginformasikan ini jalan-jalan ke-70 ke kurang lebih ada 50 negara lebih. Alhamdulillah sekarang kita berkesempatan untuk hadir di Laos. Mangga waktu dan acara kami serahkan ke Bapak. Ini katanya mau cerita-cerita yang menarik ya tentang Laos. Jadi mudah-mudahan info-info dari Bapak menambah wawasan jamaah. Nanti insya Allah seolah-olah kita pernah ke Laos, apapun tentang Laos kita sudah ketahui dari Bapak. Mangga silakan Pak Pratito. Kang Febian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang berada dimanapun beradanya. Perkenalkan saya Pratito Suharyo, bisa dipanggil Tito saja. Saya kebetulan dipercaya untuk menjadi mewakili Indonesia, Republik Indonesia di Laos, di ibu kota namanya Vientiane. Laos itu mungkin bisa di ini sedikit nanti. Laos itu adalah negara yang landlocked kecil di tengah-tengah Indochina, di mana terdiri dengan ininya populasi yang hanya 7 juta orang, ya, kemudian GDP-nya juga kecil sekali, tetapi tinggi dalam kata untuk negara kecil ini. Kemiskinan lumayan karena mereka masuk negara yang least developed country, itu masih negara miskin. Ya. Kemudian presidennya di sini, negara ini adalah sistem komunis komunis, ya, dengan ada presiden dan ada perdana menteri. Kemudian saat ini Laos sedang membangun infrastruktur dan lengkap, ya, dari mulai karena mereka berbatasan dengan 6 negara dan yang paling besar adalah Cina, maka untuk itu hubungannya itu sangat dekat dengan Cina. Laos itu telah melakukan hubungan dengan Indonesia selama lebih dari 60 tahun, sehingga sangat dekat dengan Indonesia. Ada kaitannya dengan sejarah masa lalu, di mana Laos itu dulu ada kerajaan Champa di mana di Laos, daerah di Indochina sini, di mana salah satu putrinya Champa itu menikah dengan putri Champa dinikahi oleh zaman kerajaan Majapahit, yaitu dari Majapahit, ya, sehingga ada hubungan dengan Indonesia. Laos itu dulu merupakan negara yang menjadi korban dalam perang Vietnam, di mana saat ini itu banyak sekali korban dari landmines, ya, sehingga banyak sekali negara-negara yang membantu sekarang Laos untuk menetralisir ranjau-ranjau daratnya.
Sekarang yang sedang seru di Laos itu adalah pembangunan kereta api dari Kunming sampai Vientiane, di mana akan berhubungan dengan Bangkok dan Singapura, sehingga nanti Ibu dan Bapak sekalian yang ingin naik kereta api dari Singapura bisa sampai ke Cina, sampai ke Eropa hanya dengan kereta api saja, karena masuk di dalam yang namanya Belt and Road Initiative China. Ini bagus sekali untuk bagi Bapak Ibu yang adventures, ya, melihat pemandangan dari Singapura, Malaysia, Thailand, Bangkok, kemudian masuk ke Laos, ya, kemudian masuk ke Cina, masuk sampai Beijing, terus ke utara sampai ke Rusia, Jerman. Ini sedang dibangun dan diharapkan pada tahun 2025 itu sudah terhubung sampai Jerman, ya, kereta api. Hubungan Indonesia dalam perdagangan sangat kecil, nggak begitu banyak. Namun ya karena Indonesia itu tidak dikenal oleh Laos dan Laos juga Indonesia tidak dikenal, sebaiknya orang Indonesia tidak mengenal Laos. Saya yakin Ibu Bapak sekalian ini jarang yang tahu Laos di mana. Mungkin lebih tahu ibu-ibu tuh Laosnya tuh ada Laos di dapur, Laos jahe, salad dan lain sebagainya. Tapi Laos itu ada dan indah sekali. Ya, jadi di sini di Laos itu penduduknya mayoritas adalah Buddha. Ya, Buddha itu hampir 99% Buddha. Selanjutnya itu adalah berbagai macam agama. Tourism nomor 1, seperti Ibu Bapak lihat ini. Ini sebelah gambar yang ini ada yang namanya tuku-tuku yang ini, yang bulat-bulat itu, di mana tuku yang bulat itu sama ditemukan di Sulawesi. Di Sulawesi itu memiliki yang sama seperti hal ini, semacam tungku besar, tinggi, dan ibu-ibu bapak bisa lihat kalau nanti ke daerah di Sulawesi Utara, di kalau nggak salah sekitar Palu, itu ada yang sama seperti ini. Kemudian di Papua juga ada, sehingga terlihat ada koneksi antara sejarah zaman dahulu. Kemudian di sebelah kanan gambar itu juga mengenai air terjun yang sangat indah. Itu di sini ada yang namanya Luang Prabang. Itu adalah mini Bali Laos. Ya, itu peninggalan kerajaan lama, ya, dan Prancis. Sangat indah bagi ibu bapak yang ingin menikmati keindahan sambil ketenangan Sungai Mekong yang indah, bisa datang ke sini. Ini seperti kita lihat, itu adalah patung pagoda, ya, di mana itu sebagian utara di atasnya itu emas. Kemudian ini Tatluang, saya jadi lupa. Itu ada gerbang selamat datang yang hampir sama dengan di Perancis, karena Laos itu dijajah oleh Perancis cukup lama, ya, sehingga itu cantik sekali kalau untuk kita ambil di depan sana, dan kalau malam itu dengan keindahan lampu dan air mancurnya sangat-sangat indah. Nah, kalau kita melihat ke COVID, Laos ini salah satu negara yang survive, ya. Dari awal sampai sekarang, ya, Laos terdampak kurang lebih 2.200 orang yang terkena. Tapi itu sebetulnya dimulai 2-3 bulan yang lalu menjadi 2.000. Sebelumnya selama 1 tahun lebih itu hanya 39 orang tanpa kematian. Nah, setelah ada human trafficking dari Thailand, seorang artis influencer, ya, dengan pasangannya datang ke Laos, dia menyeberangi Sungai Mekong karena di Laos itu perbatasannya kebanyakan melalui sungai dan darat. Dan dia masuk ke perkawinan di sini, pesta perkawinan. Sebelumnya tuh tidak ada masker, tidak ada pembatasan apapun karena dia survive. Setelah mereka masuk, itu menyebarnya secepat mungkin selama 3 bulan menjadi 2.100, hampir 2.000 lebih. Dari 49 menjadi 2.000 lebih. Dan tambah kematian sekarang ini 3 orang. Semasa pandemi kematian 3 orang. Kalau dibandingkan dengan Indonesia yang tiap hari di atas sekarang ini 400, nggak ada apa-apanya Laos. Dan pemerintah Laos sangat tegas, langsung lockdown, dan di sini
tanpa diumumkan lockdown aja sudah orang nggak berani keluar. Nah, selama 3 bulan kemarin di lockdown, hasilnya adalah menurun menjadi kadang-kadang 30, kadang-kadang dari itu di luar kota Vientiane, ya, yang lebih banyak, dan pernah 0, dan sekarang sudah mulai dibuka lagi normal, semi normal dengan menggunakan masker, tapi restoran, mall sudah mulai dibuka. Namun yang harus kita perhatikan adalah bagaimana disiplinnya rakyat Laos ya dalam mencegah COVID itu. Begitu pemerintah Laos menyatakan bahaya, maka dalam sekejap mereka langsung menutup diri. Yang sama dengan Jakarta sekarang, bahkan mereka lebih ketat. Ya, tidak ada yang kalau misalnya sekarang itu mau masuk ke Alfamart itu tidak boleh masuk. Mereka belajarnya dari luar. Dikasih batas, tinggal dicatat mau apa, orangnya masuk dan pegawainya masuk ngambil dan bayar di luar. Kalau di Indonesia walaupun sepertinya sih kayak Alfamart masih bisa masuk, ya kan? Kalau di sini ditutup di luarnya, jadi dengan pagar. Di toko macam-macam, di toko onderdil, toko restoran, mereka menjaga jaraknya betul-betul dengan garis. Ya. Mungkin itu patut kita tiru mungkin di Indonesia. Jadi jangan membiarkan orang itu masuk ke dalam toko. Sehingga karena di toko itu kontaminasi dari droplet itu lebih banyak. Jadi saat ini di Laos sudah kembali normal, kita udah bisa berolahraga di luar, udah bisa makan-makan di kafe-kafe, restoran, tentunya dengan jaga jarak. Itulah salah satu advantage dari kalau rakyatnya itu sangat disiplin. Ya. Di sini pernah kejadian waktu itu semacam ada namanya Pimai, tahun baru Laos, itu sempat naik, ya. Yaitu waktu menjadi naik dalam satu hari itu menjadi 500. Nah itu pelajaran, karena Pimai itu sama dengan di Indonesia Lebaran, namun di sini lebih parah lagi karena mereka banjir air siram-siraman, sehingga penyakitnya lebih banyak, namun bisa dikontrol. Itu salah satu positifnya di sini. Di Laos ini kalau kita mulai masuk ke dalam Muslim, ada dua masjid di sini, ya, yaitu Masjid Azhar, atau sebetulnya saya lebih manggil Al Azhar, dan Masjid Jami. Kalau yang namanya Masjid Azhar itu adalah komunitasnya lebih banyak kepada Kamboja, Laos, ya, Asia, karena alhamdulillah di sini imamnya itu bisa berbahasa Melayu, sehingga semua dakwah-dakwah gitu atau pidato Jumatan itu dalam bahasa Melayu, hingga bisa kita dengar, dengan bisa kita mengerti. Yang satu lagi adalah Masjid Jamia, di mana itu didirikan oleh Pakistan India. Di Laos ini banyak sekali India dan Pakistan, sehingga mereka rata-rata berdagang tekstil, ya, kalau India Pakistan itu, karena ini berbatasan dengan Myanmar, Bangladesh, ya kan, sehingga banyak sekali yang merembas masuk ke dalam. Nah, jadi ada 2 masjid, ya jumlahnya nggak begitu banyak penduduk yang beragama Islam, namun ada. Gereja juga di sini dibuka. Di sini ada gereja segala macam jenis gereja. Jadi walaupun negara Laos ini adalah negara komunis, ya, tapi mereka toleransinya sangat-sangat tinggi. Ya, mereka menghargai sekali agama-agama agama lain. Dan Buddhis di sini, walaupun mereka itu komunis, tapi Buddha itu merupakan agama mayoritas, sehingga semua upacara-upacara kenegaraan, upacara-upacara pernikahan apa semua itu dalam agama Buddha. Jadi kita sampai bingung apakah ini negara komunis yang kalau komunis itu kita katakan tidak beragama, namun di sini lain. Ya. Gitu. Jadi mereka itu upacara upacara kenegaraan, upacara upacara pernikahan atau upacara pemberkatan, pendirian itu dimulai dengan semacam kita itu syukuran, ya kan? Syukuran, membaca doa bersama, di mana itu kepala partai komunis, semua ada di situ orang-orangnya. Jadi agak membingungkan sendiri di kita. By the way, tapi semuanya itu dalam semuanya dalam keadaan rukun di sini. Tidak ada
intoleransi itu tidak ada, sangat toleransi. Nah ini masjidnya, ini pada saat kita acara buka puasa bersama, ya Lebaran yang lalu, namun karena pandemi maka sangat dibatasi, sempat ditutup oleh pemerintah sini masjid itu. Sekarang sudah mulai dibuka lagi dengan jarak yang cukup jauh, karpet dilepas, ya, dan dibuka pintu-pintunya semua, ya. Jadi tetap dilakukan protokol kesehatan karena diawasi terus di sini. Even di rumah-rumah kalau kita mengadakan kegiatan kumpul-kumpul itu dibatasi. Task force-nya pemerintah Laos itu sangat tegas, sangat ketat, sehingga mungkin kalau Kang Fabian mau datang ke sini itu kita harus berusaha keras-keras Pak untuk meyakinkan pemerintah nih bahwa Kang Fabian nih mau datang, tugasnya apa, mau apa. Ya, masuk dulu karantina 14 hari, ya, nggak boleh keluar. Ya. Jadi kayak seperti waktu kemarin ada pertemuan ASEAN di mana pemimpin-pemimpin ASEAN itu datang ke Jakarta dalam rangka kasus krisis Myanmar. Dari Laos mengirimkan menteri luar negerinya, harusnya Perdana Menteri, tapi pada saat itu pas naik pandemi mereka Perdana Menteri nggak datang. Semua grup Perdana Menteri atau Presiden yang keluar dari Laos menghadiri kegiatan, datang kembali ke Laos itu tidak bisa pulang ke rumah, mereka harus masuk hotel. Tidak terlepas terkecuali Presiden pun harus masuk hotel yang ditentukan. Ini hebatnya Laos. Jadi Presiden, Menteri Luar Negeri, Jenderal-Jenderal apa yang dari luar negeri, mereka ditaruh dan dipasang ini, kalau gelang di tangannya, yang terdetek dengan GPS, sehingga terdata kalau mereka keluar dari hotel ketahuan, alarmnya akan bunyi. Sehingga itu yang membuat mereka itu sekarang ini betul-betul terkontrol. Saya rasa itu yang dari untuk Islam. Jadi saya ada video sedikit, ya kan? Ada video sedikit, mungkin mungkin 2-3 menit, mungkin lihat. Kan kita kalau hanya melihat, dengar ngomong aja kan kurang. Nah, sekarang ada video dikit aja. Coba mana ini videonya? Oh, ini ada delay, katanya memang ada delay sebentar karena Tasikmalaya ini delay kurang lebih 30 detik, ya kan? Jadi, udah ada keluar belum Pak Fabian, Kang Fabian videonya? Sudah keluar tapi belum ada suaranya? Memang tidak ada suara. Oke. Ya. Jadi saya nggak pakai suara, cuma gambar. Ya. Saya mau lihat jadi di terus apalagi ya di sini. Inilah kota-kota. Jadi kalau ibu bapak hanya lihat foto kan belum lihat video nih, seolah-olah ini sepi lockdown apa memang sepi sehari-hari ini? Ini pada saat lockdown, waktu baru-barunya lockdown. Baru-barunya lockdown, jadi masih sepi, ya. Kita kesempatan untuk ngambil video, karena kalau enggak rame, Pak. Ini macet. Kalau hari biasa ini macet jalan-jalan ini, karena Laos itu udah mulai maju, ya ekonominya tinggi sehingga macet sekarang ini. Kota Vientiane itu cuma hanya kurang dari 1 juta ininya penduduknya, tapi hampir semua orang punya mobil, punya motor, ya, sehingga ini istananya, istana presiden, ya, kayak zamannya Cinderella lah. Kalau dulu patung Cinderella kalau jatuh tuh di tangganya situ, kan? Cantik sekali ini, ya kan? Saya sangat menyarankan ibu bapak datang ke sini. Tentunya kita dari KBRI akan dengan senang untuk bisa mengassist menjadi guide-nya kalau mau ke sini, ya kan, untuk melihat secara langsung Laos itu bagaimana ramahnya rakyat Laos, penduduk Laos kepada pendatang, ya. Dan mereka yang sangat menjunjung tinggi tamu, sehingga di sini kalau lihat tingkat
kriminal tuh hampir dikatakan tidak ada. Saya pernah ketinggalan handphone ditaruh di atas kursi motor. Saya kurang lebih setengah jam ya masih ada di situ handphonenya. Nggak ada yang ngambil, gitu loh. Jadi karena mereka itu percaya bahwa kalau mengambil sesuatu itu nanti akan dibalasnya sama, gitu, akan kehilangan tradisi mereka itu, sehingga tingkat ada sih kriminal tapi dilakukan oleh non Laos dan pendatang yang mungkin memanfaatkan kelengahan orang-orang yang merasa safe. Tapi itu sangat karena di sini jarang dilihat ada polisi, ada tentara di pinggir jalan atau polisi lalu lintas, itu jarang sekali. Ya, mereka tuh betul-betul nggak ada aja kelihatan, tapi ya aman, gitu. Jadi di Laos ini ekonominya standar aja, tidak berlebihan. Kita berbatasan dengan Thailand dengan baik, banyakkan di perbatasan Thailand itu ada kurang lebih 1 jam dari sini tuh udah satu kota di Thailand yang ada Bangkok kecil, sehingga banyak orang Laos atau pendatang yang datang ke nyebrang jembatan dan datang ke Thailand untuk belanja. Ya. Kelemahan Laos sebagai negara yang tidak memiliki pantai yaitu sangat tergantung pada negara tetangganya, sehingga ekonomi ya mereka mau ekspor impor itu harus melalui negara tetangga. Ya untung kita telah mengadakan kerjasama, sedang dalam proses negosiasi akan membangun kereta api dari Laos ke Vietnam, ya sehingga nanti akan terbuka perdagangan logistik dengan luar setelah Vietnam itu memberikan konsesi 70 tahun bagi Laos. Jadi secara umum itu kurang lebih Laos, ya. Di sini kurang lebih ada 300 masyarakat Indonesia, sebagian besar bekerja di penambangan emas, ya, di Fubia Mining dan apalagi satu lagi Sipon, ya, Sipon. Ya, jadi karena di Indonesia berpengalaman di bidang itu emas, namun Indonesia mengimpor potasium banyak dari sini karena Laos itu salah satu negara yang memiliki cadangan potasium yang sangat-sangat besar dan dibutuhkan oleh Indonesia untuk pabrik-pabrik pupuk, untuk perkebunan. Nah, Laos itu mempunyai, walaupun dia kecil tapi mempunyai cadangan yang sangat besar. Dan Indonesia juga Laos mengimpor batu bara banyak dari Indonesia. Secara umum begitu Kang Febian, Bapak Ibu sekalian, situ gambarannya. Semoga itu sudah menjadi cukup untuk menjadikan suatu semangat bagi Ibu dan Bapak sekalian yang ingin datang ke Laos atau lebih ingin mendalami bagaimana Laos. Saya terbuka untuk menjadi tanya jawab. Tentunya saya akan di sini didampingi oleh teman-teman saya dari KBRI. Yang satu Pak Salim, Pak Toto, ya itu adalah dari penerangan sosial budaya. Ya kemudian yang satu lagi itu adalah Pak Salim, itu orang Muslim yang orang KBRI yang menikah dengan orang Laos, ya. Terus yang satu lagi adalah WNI, Pak Susilo. So, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih banyak. Kebetulan saya itu sama Pak Wendy ini tadi sudah berbicara. Pak Wendy itulah teman kecil saya, bukan teman kecil, tetangga di Bandung. Saya tuh dengan Pak Wendy begitu saya cerita, Pak Wendy tahu semua. Kalau orang Bandung itu karena sesama Bandung itu kan kecil, ya kan. Jadi kita pasti tahu temannya Pak Wendy, teman saya juga, gitu. Cuman saya bilang tadi ke Pak Wendy saya agak kesel juga nih sama Persib yang nggak pernah menang. Karena kalah terus. Tapi kata Pak ini, bukan Pak, bukan Persib kalah, lawannya yang menang terus. Gitu. Jadi itu yang saya kadang-kadang nih membanggakan Persib kalah terus. Nah, tinggal kalau ada orang Persib penggemar ke Persib nih gimana caranya nih supaya lawannya Persib kalah gitu. Jadi Persib menang. Sekarang ini kan lawannya Persib yang menang terus, ya kan? Bukan kalah Persib, berarti lawannya yang menang. Nggak kalah ya Kang Wendy, Persib nggak pernah kalah kan? Lawannya yang menang. Gitu kan. So kurang lebih begitu Ibu Bapak sekalian, Kang Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dalam beberapa menit saja kita bisa tahu banyak tentang Laos. Mangga, terima kasih Pak Tito. Ini kajian menarik, saya sebut silaturahim, karena apa, di kajian ini bisa ngebahas tentang bola juga boleh, kuliner juga boleh gitu. Jadi bebaslah kita ngobrol-ngobrol aja. Terima kasih, menarik. Mungkin untuk jamaah kalau ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Tito bisa resen, bisa open mic. Sambil siap-siap, mungkin tadi terima kasih ke Pak Toto, kita udah koordinasi ya seminggu 2 minggu yang lalu untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih Pak Tito. Silakan nanti yang mau bertanya resen. Ini sudah ada yang resen, ini Pak Sahril ya. Pak Sahril udah saya open mic. Silakan kalau mau bertanya. Nanti setelah bertanya mungkin bisa dihadirkan tadi warga kita yang menikah dengan warga sana ya Pak Tito ya. Ada Ya. juga ya Pak Salim ya. Salim ya. Oke, silakan Pak Sahril, udah saya open mic, sudah saya spotlight juga. Ya, terima kasih Pak Dian. Pak Tito, saya mohon informasi bagaimana akses di bidang pendidikan sana Pak Tito. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Mengenai pendidikan ya. Ya, baik. Pendidikan di sini sangat-sangat baik, dalam arti kata pemerintah itu langsung ada Kementerian Pendidikan dan Olahraga kalau di sini, di mana semua selama ini pendidikan di Laos ini sudah cukup baik ya, walaupun kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangganya maupun Indonesia jauh sekali ketinggalan, karena infrastruktur ini ke desa-desa itu masih sangat-sangat terbatas. Jadi kalau di kota-kota mereka itu ada publik sekolah umum publik ya, sekolah negara di mana mereka gratis. Namun sekolah-sekolah internasional atau swasta pun banyak di sini. Perlu diketahui juga, saya sampaikan bahwa kita itu di sini mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa-siswi Laos ya. Ini kita udah ke-7 kalinya, kita 7 tahun ya untuk mengajar bahasa Indonesia, dan kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengirim guru. Di KBRI ini kita punya kelas. Kita punya kelas 4 kelas ya untuk bahasa Indonesia, di mana guru-guru kita itu mengajarkan bahasa Indonesia. Alhamdulillah banyak juga orang-orang Laos yang sudah belajar di Indonesia, di ITB, di Unpad, di UGM, di Brawijaya, di mana itu sudah pada mereka belajar dan sudah mendapatkan banyak gelar baik sarjana maupun master. Jadi pendidikan di sini memang background-nya lebih banyak ke Perancis, ya Pak Syahril. Perancis, mereka banyak berbahasa Perancis karena mereka cukup lama dijajah dengan Perancis. Namun mereka juga berafiliasi dengan Vietnam dan Thailand ya, dalam mata pendidikan menyamakan gitu. Karena banyak juga mahasiswa Laos yang sekolah di Thailand maupun di di Thailand maupun Vietnam. Namun pada saat zaman perang Vietnam dulu itu banyak sekali pengaruh dari Rusia, sehingga banyak pejabat-pejabat di sini juga lulusan Rusia, ya, sehingga mereka di sini kalau yang level-level seumur saya yang masih muda setengah tua begini itu bisa berbahasa Rusia, ya, dan Vietnam. Jadi Inggris masih kurang di ini karena Inggris kan bahasa dulu, Amerika termasuk yang menghancurkan di sini, sehingga masih adalah perasaan. Namun mereka itu tidak pernah dendam, ya. Dan Amerika juga selalu banyak membantu sekarang sebagai kompensasi atas dulu perang Vietnam dulu. Jadi gitu Pak, kalau ini jadi di sini ada Universitas Laos, ada beberapa sekolah-sekolah dari mulai dasar sampai, namun tidak mencapai ke daerah-daerah di pedalaman, sehingga di pedalaman itu masih sangat-sangat terbelakang. Itu Pak Syarif. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini ada yang resen lagi, saudara kita jauh nih di belahan bumi lain. Ini Pak Sukmo Hadi, beliau dubes untuk Panama nih. Silakan Pak Sukmo Hadi, Masya Allah. Pak Sukmo, Pak Tito, ini sahabat pejuang subuh kita yang ada di belahan Amerika Selatan. Silakan Pak Sukmo. Sudah saya unmute. Assalamualaikum Pak Dubes, apa kabar? Pak Dubes, His Excellency, selamat malam di sana.
Di Laos jam berapa Pak Dubes? Sekarang jam 7.30 Pak, 7.35 Pagi? pagi. Waktunya Oh sama di iya, Indonesia. iya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim melalui jalan-jalan ke Laos, Pak Dubes. Siap, saya belum sempat ke Panama, jauh dari sini. Nanti bareng-bareng Pak. Iya. Jam berapa di Panama Pak Agung Sukmo? sudah diberi waktu dan apa kabar Pak Asril Rahim? Sehat Pak ya? Hasil ya. Pak Tito, menarik tadi saya lihat kotanya Pak. Kayaknya kotanya kayak ini Pak ya, big village gitu Pak ya. Belum jadi sebuah kota modern Pak ya. Masih banyak gedung baru standar saja ya ketinggiannya ya. Jadi suasana benar-benar masih asri, masih adem gitu. Saya sependapat dengan Pak Dubes bahwa memang untuk kawasan Indochina ini salah satunya yang agak kurang populer di Indonesia Laos Pak ya. Dibanding kita bicara Vietnam, kita bicara Myanmar ya. Laos ini kurang begitu ini di tanah air kita. Pertanyaan saya Pak Dubes, saya mohon info ini, mohon izin. Tadi kan Bapak sebutkan bahwa mayoritas penduduknya beragama Hindu. Ada Buddha, beragama Buddha. And then tetapi komunis. Ya. Nah, jadi komunis di Laos itu sebenarnya sistem pemerintahannya atau seperti apa komunis? Karena kalau kita bicara Cina, ini kan dalam mainstream kita komunis kan seperti tadi Pak Dubes sampaikan, ya termasuk ideologinya, termasuk tidak ada kepercayaan agamanya kan gitu Pak ya. Kalau di sana kan jelas semua sistem, semua upacara dalam nuansa Buddha, tetapi negara komunis. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Dubes menarik lagi buat saya adalah ini negara jajahan Prancis. Kenapa tidak menjadi negara republik atau negara dalam artian maksud saya bukan negara komunis, tetapi ya negara peninggalan Prancis biasanya kan menjadi bukan negara komunis. Jadi yang menginfluence negara ini yang paling lama siapa sehingga kemudian lebih besar menjadi negara komunis dibanding menjadi negara yang non komunis maksud saya. Karena kalau pemerintahnya tadi kan ada perdana menteri, ada presiden, Pak ya. Jadi sistem pemerintahnya sebenarnya apa nih? Agak bingung saya tadi, Pak Dubes. Negara dengan mayoritas beragama Buddha, tetapi negara komunis, pemerintahannya sistemnya apa? Itu menjadi penasaran, ingin lebih jauh lagi, lebih dapat informasi dari Pak Dubes nih. Dan terakhir kayaknya memang nggak punya laut, Pak ya? Iya. Nggak ada laut ini. Kasihan. Salah satu negara yang sedikit yang tidak punya laut ini. Iya betul. Pak Dubes, itu pertanyaan saya. Salam hormat, salam sehat selalu Pak Dubes dan sukses di tempat tugas. Ya, terima kasih His Excellency Pak Dubes, Pak Sukmo. Aduh, saya sering mendengar aja dari brafak-brafaknya aja nih mengenai siap. Mengenai aktivitas di Panama. Itu memang negara yang salah satu yang saya ingin sekali datang. Di negara di dunia ini ada dua kan Pak yang punya selat channel itu kan, Suez sama Panama. Iya. Kan? Jadi itu sangat menarik. Namun perjalanan dari Indonesia sampai Panama itu berapa jam Pak Dubes? Sampai 30 jam Pak Dubes. Tuh, 30 jam. Jadi nggak berasa Pak, tidur aja di pesawat. Tapi kan aduh Pak, kalau ke Laos itu cuman kalau dihitung kalau direct flight itu 3 jam Pak. Oh 3 jam ya. Jakarta sampai ke ini karena ke 4 jam lah ya dengan segala macamnya. Tapi dia biasanya belum ada yang direct, selalu apakah lewat Singapura, apa lewat Kuala Lumpur atau lewat Bangkok. Itu cuma total 2 jam ke Bangkok, 1 jam ke sini sehingga 3-4 jam lah sampai di sini. Siap. Jadi menanggapi itu Pak, pertanyaan Bapak Pak Dubes nih mengenai sistem politik. Jadi mereka itu kan negara dengan single partai, ya, di mana partai cuma satu, yaitu Lao People's Revolutionary Party, yaitu menunjuk pada satu komunis partai. Benderanya itu, ya itu Pak, merah, ada palu arit, gitu. Ya kan? Tapi mereka punya bendera Laos sendiri. Itu ya sama dengan di Cina. Sistem parlementer, jadi memang di sini presiden itu lebih banyak kepada simbol karena dia sebagai sekretaris jenderal partai, ya presiden dan sekjen partai. Sementara
kalau Perdana Menteri itu kepala pemerintahan di mana dia memiliki menteri-menteri, ya kan, dan semuanya. Nah, jadi memang agak aneh sebetulnya, namun saya pikir udah ada pergeseran Pak dari sistem komunis itu kan sekarang ini. Even kalau Bapak di Cina sendiri, yang dulu kalau saya waktu masih SD belajar, komunis itu adalah kalau kita duduk sama pendek, tinggi sama tinggi gitu ya, memberikan makan dijatah, ya kan, pakai kupon-kupon. Ya. Itu yang dimana di sini nggak ada juga Pak. Even di Cina Pak, saya pernah 1 tahun saya di Shanghai. Ya. Itu nggak bisa kelihatan yang orang berpakaian yang itu. Adanya tuh Ferrari, mobil, gedung tinggi, orang kaya, anak-anak muda, ya udah nggak bisa lagi kita melihat bahwa itu komunis. Jadi saya kadang-kadang apa itu partai komunis? Ini udah bergeser Pak. Even di Rusia lah Bapak, ya kan? Iya, betul sekali. Ya kan? Di sini Pak, kalau kita lihat, memang tadi Bapak lihat ya, itu kelihatannya masih sangat, kotanya tuh benar-benar seperti, mungkin kalau di Indonesia Jogja lah Pak ya, kali ya, seperti Jogja lah. Ya, gedung-gedung tingginya nggak banyak gitu Pak ya. Ya kan? Tapi dia agak scatter, dia agak luas, terbesar, lebar, dan mereka baru memiliki jalan tol itu baru 1, sekarang baru diresmikan. Tapi kalau dilihat perkembangannya ini akan terus naik Pak, karena ya Cina memasukkan banyak sekali investasi di sini. Nah, kembali lagi ke sistem partai itu, semua di sini itu misalnya pada kegiatan kenegaraan seperti pemakaman jenazah, kemarin ada bekas menteri meninggal gitu Pak ya, itu dalam keadaan sistem Buddha Pak. Jadi dia dengan Buddha, jadi semua di sini saya nggak bisa bilang bahwa presidennya pun ya kita Buddha. Jadi kenapa Prancis itu waktu kekalahan Prancis di Vietnam di Dien Bien Phu itu, di sini juga kalah Pak. Di sini terjadi pemberontakan, tadinya kan sistem kerajaan Pak di sini. Jadi dijatuhkan oleh Partai Komunis dengan bantuan tentunya Vietnam dan Cina. Mereka runtuh sehingga presiden-presiden bekas presiden dan yang lalu itu kerajaan dan yang lalu pada saat zaman Prancis, mereka lari Pak, banyak yang ke Eropa maupun ke Amerika, ya ada yang ke Australia, persis lah ke Vietnam kejatuhannya Pak. Ya kan? Nah, terus komunis masuk di sini, sehingga mereka merubah semua Pak, merubah sistem. Tidak ada lagi sistem mereka menjaga situs-situs sejarah tidak dihancurkan. Namun dulu ketatnya komunis itu sangat dilakukan dengan ketat, sehingga persislah dengan zaman-zaman di Vietnam pertama atau di Cina pada saat zaman Mao Zedong itu. Orang itu ideologinya dirubah semua, yang tadinya negara modern Perancis dengan sistem Perancis dirubah menjadi komunis mindsetnya, dan mereka berhasil ya dengan setelah itu. Nah, sejalan dengan perkembangan dunia dan berubahnya Vietnam, kalahnya Amerika di Vietnam dan berubah majunya Vietnam, Cina yang berubah, komunis yang berubah Pak. Mereka tuh mengikuti Pak. Namun mereka lebih modern lagi karena mereka sudah kekuatan persaudaraan. Jadi antara orang-orang dahulu dengan orang-orang yang komunis itu sebetulnya banyak saudara juga mereka, ya Pak. Jadi sekarang ini bahkan yang mereka pelarian politik yang dulu sudah lari, mereka sudah kembali Pak datang ke sini, dan bahkan sebagian sudah masuk dalam pemerintahan lagi, gitu. Nah, kemudian mereka juga menjadi investor-investor baru. Nah, sehingga ya itulah yang menyebabkan sekarang terjadinya pergeseran antara sistem sosialis menjadi, kalau saya bilang menjadi sosialis kapitalis lah. Di sini kalau Bapak melihat atau Bapak Ibu datang ke sini, itu ada beberapa showroom yang di dalamnya itu Rolls-Royce Pak, Rolls-Royce, Mercedes, BMW, kemudian yang namanya mungkin Panama juga ada seperti itu Pak, tapi di situ betul-betul yang mewah, yang tentunya Rolls-Royce JJR, kemudian Ferrari di jalan itu kayaknya orang pakai Ferrari udah biasa Pak, gitu di sini. Sementara mobil-mobil pejabat-pejabat di sini juga termasuk yang bagus-bagus gitu Pak ya. Nah, mereka punya pendapatan cukup dari agriculture. Ya, berasnya Laos tuh Pak sangat enak, sangat enak, dan itu diekspor ke negara tetangganya dan sebagian masuk ke Indonesia, ya kan? Kemudian di sini juga memiliki tambang emas, ya, yang cukup besar, mereka kandungannya cukup banyak. Kemudian hutan Pak, kalau Bapak tahu, mungkin Ibu Bapak tahu mengenai kayu, namanya kayu eboni kalau di Indonesia,
atau di sini rosewood. Di sini adalah penghasil rosewood ya, yang sangat-sangat mahal dan bagus. Ya, jadi pengelolaan inilah yang mungkin sekarang ini karena mereka merubah dari sistem sosialis menjadi kapitalis itu memang agak nggak mudah ya. Masih ya zaman-zaman kita dulu lah Pak, masih banyak TST-TST-an itu masih banyak lah Pak di sini gitu Pak. Ya kan? Jadi agak tapi mereka menuju ke arah yang benar karena presidennya sekarang itu benar-benar anti corruption ya. Perdana menterinya juga gitu, sehingga korupsi di sini dapat dikatakan ada, tapi kita nggak terlalu berlebihan gitu. Cuman bisnis-bisnis yang baru, anak-anak muda yang baru itu yang kadang-kadang menggunakan Ferrari, menggunakan, jadi kelihatan ketimpangan antara yang kaya dan si miskin itu agak kelihatan di sini di luar kota ya, kalau dalam kota enggak. Nah, disitulah Pak, Laos ini kurang lebih bentuknya bagaimana menjadi antara pertanyaan Bangladesh. Kenapa tidak menggunakan sistem yang lama? Karena ya itu jatuhnya Prancis dihapus. Gitu. Laos ini salah satu yang mendukung perang Vietnam Pak. Tanpa didukung Laos, Vietnam mungkin nggak menang. Jadi ada namanya Ho Chi Minh Rail itu di sepanjang perbatasan. Makanya Amerika marah benar sama Laos, dihajar dengan cluster bomb, ya. Yang itu sekarang cluster bomb ini yang kurang lebih 2 juta cluster bom Pak, itu bom yang segede-segede gini yang menjadi ranjau Pak. Nah itu kalau keinjak tuh putus kaki. Nah ini yang sampai sekarang masih banyak Pak di perbatasan. Nah ini yang menjadi sekarang itu sedang menjadi concern UN ya untuk bagaimana menghapus ranjau-ranjau itu, karena itu di daerah-daerah itulah yang banyak pemandangan yang indah gitu loh. Tapi disitulah di dalamnya itu banyak terowongan-terowongan yang masuk ke Vietnam itu Pak. Ada rumah sakit zaman dulu. Ya. Jadi untuk itu Vietnam memberikan sebagai balas budinya, Vietnam memberikan konsesi 70 tahun kepada Laos penggunaan rel kereta api dari mulai Laos sampai ke Vietnam perbatas di laut dan dikasih pelabuhan laut sehingga Laos punya laut pelabuhan habis ini Pak dalam waktu 2-3 tahun lagi. Iya. Gitu Pak Dubes, mudah-mudahan cukup. Pak Dubes. Pak Dino, terima kasih. Saya terus menyimak nih Pak. Salam sehat Pak. Salam sehat buat teman saudara-saudara, ibu-ibu dan semua Pak, teman-teman. Terima kasih, salam sehat juga. Saya terus nyimak nih Pak, walaupun video saya off ya. Iya, tapi saya lihat Pak untuk di Panama ini COVID-nya udah lumayan baik Pak ya kelihatannya. Iya, alhamdulillah untuk Panama saat ini COVID-nya sudah terkendali, berkisar sekitar 400-an per hari ya, tergantung dari hasil yang di swab. Tetapi kehidupan sudah berjalan normal, tinggal mematuhi protokol kesehatan saja. Ya Pak, salam sehat semua Pak, jaga kesehatan Pak. Salam sehat Pak Dubes, terima kasih Pak Dubes. Masya Allah, terima kasih nih. Luar biasa nih percakapan dua dubes tingkat tinggi. Kita boleh menyimak bahwa kadang-kadang kita kalau dubes ngobrol tuh ngobrol apa, ternyata itu yang diobrolkan dan kita mendapatkan ilmu-ilmu dan info-infonya. Dan terus terang saya juga baru memahami komunis yang tadi duduk sama, tinggi sama segala macam ternyata sudah mulai berubah ya dengan keadaan sekarang, Masya Allah. Oke, ini sebelum ke chat ini ada pertanyaan sebelum ke live lagi mungkin saya bacakan ya. Ini dari Pak Denny Darmawan, ini sahabat pejuang subuh kita, dosen di Pamulang. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kesadaran warga Laos sangat tinggi dalam berbagai hal, khususnya dalam mengatasi COVID? Dan kedua, nyaris tindak kriminal tidak ada di Laos. Apa yang menyebabkan demikian? Ini kalau kita melihat kan di sana hampir 99% Buddha dan lain sebagainya, tapi ada kesadaran warga. Mungkin Pak Dubes bisa menjawab, apa teman-teman dari Laos bisa menjawab? Silakan Pak. Baik, Pak. Jadi kembali Pak, sistem di sini toleransi yang sangat tinggi karena mungkin kalau saya mungkin berpikiran ininya di agama Buddha itu mungkin ya Pak ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu. Cuman mereka itu kan kadang-kadang mengenal yang namanya karma, sehingga mungkin kalau mereka mencuri takut kalau mereka mencuri akan dicuri lagi kali, ya kan? Itu mungkin ya yang menjadi ini. Kemudian mengenai kriminal juga di sini Pak, mereka tuh sebetulnya hukuman bagi kriminal itu nggak begitu terlalu tinggi di sini, cuman bagi kita tuh mohon maaf Pak ya, ada 3 orang Indonesia di sini Pak yang terlibat pencurian
memang khusus itu dari daerah-daerah di Indonesia yang memang saya nggak akan sebutkan daerah mana, tapi mereka memang spesialis gitu Pak. Dan ketangkapnya di sini, mereka merampok, kemudian yang tadi saya bilang kebanyakan orang asing yang bukan orang Indonesia ini, itu ditangkap, dipenjara, dan mereka harus mengembalikan Pak jumlah yang dirampoknya itu. Nah, di mana mereka nggak bisa, jadi penjaranya sangat susah ini Pak. Undang-undang mereka menyebutkan bahwa mereka baru boleh keluar kalau sudah membayar apa yang dia rampok. Nah, uang yang dirampok itu udah nggak tahu kemana, karena mereka kan di sini biasanya merupakan suatu sindikat ya, serahkan gini-gini. Kasihan, tapi kita lagi berjuang untuk supaya mereka itu bisa dibebaskan karena undang-undang. Ini undang. Kalau di kita kan Pak, kalau udah masuk hukuman badan selesai, maka mereka selesai. Di sini enggak Pak, mesti balikin dulu uangnya. Mereka harus kerja. Mereka bekerja untuk mengambilkan nyicil secara itu. Jadi masih hukuman cicilan itu harus jalan terus. Si yang punya dicurinya nggak mau rugi, dia pokoknya balikin uangnya gitu. Itu yang menyebabkan mungkin orang berpikir-pikir kalau untuk mau penjahat mungkin ya Pak ya. Saya ini kan orang-orang itu. Kemudian mengenai ketaatan dan kedisiplinan orang sini, mungkin karena didikannya, mungkin ada dua pendidikan zaman orang Prancis itu kan tegas, ya orang-orang Eropa kita tahu, tambah lagi komunis yang sangat-sangat tegas banget. Jadi karena mereka itu satu partai Pak, tidak ada oposisi. Jangan coba-coba Pak di sini kalau Bapak mau buka, pernah ada kejadian dulu turis kita buka ini di depan foto tadi selamat datang depan patung selamat datang, dia tarik banner isinya kunjungan ke begitu itu langsung polisi datang Pak. Urusannya panjang, padahal itu kan tulisannya grup dari Pondok Indah misalnya gitu Pak. Ya kan urusannya panjang Pak, itu polisi datang karena mikir wah di sini nggak boleh, jadi demo itu tidak akan pernah ada Pak. Tidak ada, karena mereka mengenal satu partai dan tegas. Nah, begitu pemerintah Laos itu mengumumkan mengenai lockdown, itu baru keluar tuh tentara-tentara semua di pinggir jalan Pak, semuanya keluar. Tapi tanpa itu aja mereka udah masuk di rumah dan mereka tegas, ya disiplin. Mereka karena orang Laos kan simple Pak, mereka makanan utamanya itu kan ketan ya dengan sayur-sayuran, dan jadi buat mereka itu mungkin tidak terlalu demanding ya, hidup yang terlalu banyak itu cukup yang ada aja, sehingga mereka tidak merasa seperti kalau di Indonesia mungkin harus perlu ke kafe kita nongkrong kayak gitu ya, nggak ada. Nah, adalah anak-anak muda sebagian sini yang kaum pemuda-pemuda yang modern ada. Cuman yang mereka sangat menghargai senior, orang-orang tua dan peraturan pemerintah di sini. Dan pemerintah sini tetap kalau misalnya sudah kalau sudah bilang tidak, tapi nanti kalau udah mulai menurun, mereka bebaskan lagi Pak. Kayak sekarang udah mulai dibebas lagi, pasar malam sudah mulai ada gitu. Itulah kurang lebih. Jadi disiplin dari perorangan, keluarga, yaitu menentukan sekali dalam perjalanan penyelamatan COVID ini di sini. Oke, baik. Jadi satu kata disiplin ya, gitu ya. Disiplin. Luar biasa, disiplin. Menghargai orang lain Pak. Karena kalian itu kalau nggak disiplin yang kena bukan kita tapi orang lain. Oke, baik. Oke, ini sudah ada 3 saudara kita yang resen. Tadi Ibu Farida ya, ini Ibu Farida pejuang subuh kita dari Jogja ya. Ibu Farida silakan open mic sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat pejuang subuh dan yang inisiator acara ini tak henti bersyukur. Terima kasih saya haturkan kepada Pak Fadian, Pak Asril dan Pak Irwan dan semua sahabat-sahabat yang tak terlihat di depan layar tapi menginisiasi sebuah kerja besar ini. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan berkah yang tak pernah henti dan kemuliaan dunia akhirat insya Allah. Amin. Pak Tito, saya ingin mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena
saya tahun 2018 saya ke Laos, Pak. Jadi saya punya memori tentang Laos itu seperti orang mata tertutup, pegang gajah, kemudian mungkin buntutnya gitu, Pak. Jadi mungkin sedikit sekali yang bisa saya tahu tentang Laos, yang mungkin menjadi image yang kurang positif di memori saya. Mudah-mudahan saya jadi ingin ke Laos lagi dengan perspektif yang Pak Tito sampaikan. Saya ingat ke Laos itu saya lewat jalan darat, itu saya dibawa oleh seorang ustadz, karena memang saya senang backpackeran. Dan saya backpackerannya biasanya saya nggak mau ikut jalur turis, karena kalau turis itu kan diatur jam sekian, kita nggak bebas mau kemana aja. Sementara saya suka kalau berjalan backpacker itu pasti mencari komunitas muslim, atau mencari simpul-simpul muslim. Nah, saya dengan Ustadz Usman dari Thailand perbatasan Laos itu, Pak, saya ikut beliau istilahnya Ustadz lah ya, Ustadz seorang dai yang memang berdakwah gerilya lah. Gerilya itu apa ya, Pak? Berdakwah dari person ke person aja gitu. Nah, jadi ada komunitas yang kami datangi saat itu adalah orang-orang Buddha Laos yang alhamdulillah melalui jalan syariat beliau, dakwah beliau itu menjadi muslim gitu. Ada masjid kecil yang baru proses dibangun, dan infak-infak itu datang dari Thailand dan Malaysia. Saya berangkat waktu itu bersama, seingat saya sekitar 7 orang, itu ada ustadz-ustadz dari Malaysia, ada juga dari Thailand, dan beberapa mahasiswa Laos yang tinggal di Laos, dan mereka sekolahnya di Thailand. Mereka sekolah di Thailand, dan saya sempat ngobrol dengan anak-anak muda itu, kenapa kamu mau masuk Islam padahal kamu Buddha gitu ya. Terus dia bilang, ya karena kami sehari-hari hidup itu minum. Jadi minum, narkoba itu adalah kehidupan anak-anak muda menurut dia ya. Ini saya mohon maaf kalau saya bukan ingin menyampaikan hal negatif tentang Laos, tetapi itulah tadi saya mau menyampaikan, mungkin saya cuma tahu buntutnya aja dari seekor gajah. Beliau bilang bahwa kehidupan kami itu dalam kehidupan sehari-hari itu melawan orang tua, kemudian minum-minum, narkoba, dikasih lihat tato-tatonya, dan segala rata-rata mereka sudah pernah minum atau menghisap ganja dan sebagainya. Terus kemudian kami nggak menghargai kebersihan, jadi maaf ya, taharo dan sebagainya memang nggak ngerti gitu. Dan ketika kami muslim, kami jadi santun sama orang tua. Kemudian kami menjadi berhenti minum, perilaku kriminal kami hentikan. Itu anak-anak muda mahasiswa di universitas salah satu di Thailand Utara. Nah, kemudian saya sampai menginap di keluarga itu aja. Saya menginap di keluarga muslim di sana di Laos itu. Saya jujur prihatin banget saya kalau sudah jalan ke Kamboja, ke negara-negara Asia, saya mendatangi kampung-kampung muslim itu, jujur aja saya nggak tahan dengan air mata saya untuk jatuh, karena bagaimana terbelakangnya komunitas muslim kalau di Asia seperti Thailand, kemudian ya Laos ya, Myanmar dan sebagainya, itu sangat terbelakang sekali, Pak. Saya tidak mengerti kenapa seperti itu, saya tidak mengerti. Yang jelas itu biasanya komunitas muslim yang Melayu ya, yang dari Champa tadi itu sekolah bisa 200-300 murid, atau itu kalau itu dari Thailand. Itu guru cuma 2 begitu. Jadi sangat minim sekali tenaga pendidikan muslim atau ustadz atau dai untuk berdakwah, apalagi untuk perempuan. Terutama perempuan, mereka hanya menikah, kemudian punya anak, dan mereka jarang ngaji, bahkan nggak ngerti masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih wanita dan sebagainya, jarang sekali mendapatkan kajian seperti itu. Nah, saya tidak tahu Pak, mohon maaf Pak Pratito, saya menyampaikan ini bahwa keprihatinan saya. Lalu saya datang ke Vientiane ya, tapi saya belum datang ke tempat yang tadi yang wisata yang indah tadi. Jadi yang di kepala saya itu gersang, panas gitu ya, debunya luar biasa. Kemudian datang ke rumah mereka itu kotor dan jorok sekali gitu. Masuk kamar mandinya aja tuh saya sampai merem gitu, karena nggak kuat gitu ya.
Terus kemudian yang terpenting lagi adalah ketika saya melihat sendiri di kehidupan pasar itu rata-rata mabuk, orang itu biasa banget gitu. Jadi di sebelah sana lagi minum, di sebelah sini minum gitu ya. Jadi memang pola kehidupan yang diomongin oleh anak-anak muda tadi ya saya memang temukan itu gitu. Jadi apakah karena latar belakang pendidikannya rendah atau tadi ya karena komunis kapitalis tadi sehingga yang kaya tuh kaya banget gitu. Saya kebetulan datang di kelompok yang bawah gitu ya. Nah, jadi sampai punya cita-cita, mudah-mudahan pejuang subuh ada ide untuk itu karena ini sudah jadi inisiasi ya. Pengen sekali buat sebuah NGO yang menolong saudara-saudara Muslim di Asia karena memang betul-betul miskin itu bukan hanya miskin dana tapi miskin pendidikan, miskin pemahaman, miskin passion untuk ilmu tuh nggak ada. Jadi saya ingat sekali ketika mereka berkata begini, Ibu apakah orang di Indonesia seperti Ibu ya? Saya bingung, maksudnya gimana gitu ya? Iya kayak Ibu ini. Jadi wajah mereka berbicara sesuatu itu passion, semangat itu, apalagi passion ilmu ya, itu kurang sekali gitu. Jadi saya sampai mikir ya Allah saya pengen banget berkhidmat jalan ke masjid-masjid rumah-rumah orang Muslim, saya sikatin kamar mandinya, saya cuci, kita ajarkan kebersihan seperti saya karena saya santri Darut Tauhid ya. Jadi kita mengajarkan komiba, bebas komiba, membersihkan, mulai mengajarkan tentang kebersihan secara konkret, dakwah yang konkret, apalagi datang ke masjid-masjid yang punyanya orang Melayu ya, Masya Allah kotor luar biasa. Dan sangat tradisional. Nah, untuk itu Pak, saya pertama mungkin apakah ada peran Indonesia yang mayoritas Muslim ini untuk melakukan dakwah yang bilhal untuk Laos begitu. Ini mohon maaf ya. Yang kedua pendidikan Pak, pendidikan untuk orang-orang Muslim di Asia juga termasuk Laos itu sangat-sangat minim sekali. Jadi kalau yang pinter-pinter bahasa Inggris itu yang katanya hebat-hebat itu orang Buddha. Tapi yang orang-orang Muslim Pak, maaf, bodoh dan terbelakang begitu. Begitu Pak. Yang terakhir saya mau menyampaikan karena saya mendapatkan amanah usaha jamaah di Indonesia, kami membuat makanan-makanan kaleng yang halal. Ini real food dari ikan, daging, ayam yang sudah dapat sertifikat halal LPOMI. Yang kami ingin sekali ini produk ini bisa sampai ke berbagai negara karena ada visi besar makanan sehat yang rendah karbo Pak, healthy food. Apakah ada peluang untuk kita bisa sampai di Laos begitu, ada sinergi dengan kedutaan Laos atau bagaimana? Terima kasih Pak Tito, maafkan kalau saya menyampaikan hal-hal yang kurang enak didengar ya Pak ya, tapi itu tadi mungkin buntutnya gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Ini betul sekali. Jadi saya sayangnya 2018 bulan apa Ibu datang ke sini? Bu Farida. Jadi nggak diceritakan. Oke. 2018 saya sudah di sini sebetulnya, tapi mungkin saya mungkin bisa membuat yang betul juga. 2017 Pak, 2017 bulan April saya backpackeran di keempat negara Pak. Oke. Jalan lewat darat Pak, saya lewat bus, turun naik bus, kereta gitu. Oke. Terima kasih. Ya memang 2017 ya. Memang saya tadi sampaikan bahwa perbedaan antara si miskin dan kaya di sini agak tinggi, dan di daerah infrastruktur itu masih baru di perkotaan. Jadi di desa-desa itu jauh sekali. Bahkan pendidikan itu sangat untuk di desa itu betul tadi. Karena mereka itu hidupnya bertani, jadi kadang-kadang guru juga bertani, sehingga murid-murid itu banyak yang tunggu gurunya selesai bertani dulu, baru dia mengajarkan. Itu baik, bukan non-muslim ya, maksudnya untuk yang semua secara umum. Kalau mengenai keluarga Muslim di sini memang kebanyakan hanya ada di perkotaan. Jadi di Laos itu cuma di Vientiane, dan saya rasa lebih banyak di Vientiane, ada 2 masjid. Ibu datang ke masjidnya mungkin ya waktu itu di sini. Namun memang secara umum pendidikan di Laos itu sangat tertinggal. Makanya kita menyebut mereka itu menjadi negara LDC, Least Developing Countries, di mana masih perlu bantuan dari negara-negara tetangga. Di sini terkenal Bu, ada atau Bapak Ibu sekalian, di sini ada namanya Bir Lao.
bir laut. Kalau di kita bir bintang. Itu semua orang di sini minumnya hari-hari itu bir laut. Jadi kayak minuman air putih aja itu mereka itu. Ya, sehingga tapi ya mereka mabuknya kontrol. Namun tentunya justru korban yang paling banyak di sini kecelakaan itu akibat mabuk. Ya, sehingga kampanye pemerintah itu adalah don't drive while drink, gitu ya. Itu kampanye di mana-mana karena orang sini itu mungkin karena kalau kita datang ke restoran-restoran tuh ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan, laki semua itu minumnya bir, kayak air putih aja. Karena bir di sini production bir di sini itu melebihi 10 kali populasinya, gitu. Ya, produksinya karena orang sini itu minumnya bir. Nah, itu juga sesuatu yang masih diperjuangkan oleh pemerintah ini supaya orang sini mengurangi minum itu, ya. Mungkin karena mereka terlalu santai di sini, pekerjaan kan kurang di situ ya, dan mereka itu kalau hidup untuk saat ini seperti kalau di kita mangan orang mangan yang penting ngumpul itu kan. Nah, itu kan kadang-kadang itu membuat jadi ekonominya mereka itu agak tersendat-sendat untuk meningkatkan ini. Tadi Ibu juga bilang bahwa betul bahwa di pedesaan itu masih perlu banyak belajar dari kebersihan kamar mandi. Mereka itu masih seperti Indonesia mungkin tahun 70 kali, ya, negara sini, di mana higienis itu belum kelihatan. Jadi kalau kita begitu keluar dari Vientiane masuk ke kota-kota yang kecil-kecil itu, kita lebih baik kalau mau cari itu pom bensin, jangan ke restoran-restoran karena memang nggak bersih, ya kan? Cari di pom bensin. Ya udah mulai ada peningkatan lah, model-model Pertamina lah di Indonesia, pom bensin di mana udah ada standarnya sekarang di sini. Sekarang ya baru-baru ini Bu, dulu saya nggak begitu tahu, tapi saya yakin dulu lebih parah lagi. Gitu. Di sini KBRI selalu menyelenggarakan tiap tahun itu kegiatan promosi dagang, ya, di mana dari Jogja tuh banyak Bu yang udah ikut di sini, UKM-UKM-nya. Saya setiap tahun itu bikin 2 kali kegiatan dan mengundang UKM-UKM dari daerah-daerah di Indonesia. Kalau dari Jogja itu udah banyak sekali yang mengirimkan, terutama batik, ya kan. Terus dari UKM dari Jawa Barat tuh Bandung, dari Tangerang itu kayak macam-macam. Tapi Ibu tentunya kan kalau mau itu Bu nanti saya rasa nanti kita kasih alamat di mana Ibu bisa email kita, ya, kasih produksinya apa. Kita punya di KBRI ini kita mempunyai satu kelebihan, yaitu kita mempunyai Wonderful Indonesia Center, ya. Ya, kalau di tempat lain ada yang namanya House of Indonesia. Kalau saya menyebut Indonesia ini adalah Wonderful Indonesia Center, di mana di situ tempat promosi produk-produk Indonesia. Kita mempunyai ruangan untuk film, untuk promosi produk Indonesia. Ada hall serbaguna untuk kita itu membuat forum bisnis, dan ada untuk showroom, ya, semua produk-produk yang kita ini. Dan setiap tahun kita membuat 2 kali itu di dalam, terus kemudian kurang lebih 1 kali itu secara umum di publik, kerjasama dengan Kadinnya sini. Jadi itu boleh juga Ibu akan kirimkan produknya ke sini Bu, contoh-contohnya berbentuk sementara dari slide-slide-nya dulu. Nanti kalau ada waktu kita kumpul, saya rencananya gini, kita kumpulkan semua UKM di pool di Jakarta, nanti kita kirim sekaligus ke sini, akan kita pasang sebagai bagian di showroom kita. Saya bangga juga nih ada daging cornet ya Bu ya, cornet beef ya, cornet dan ayam ya. Oke. Bu, kita bantu Bu pokoknya untuk promosi. Ya, Laos masih banyak sekali di sini yang udah terkenal di sini itu seperti produk-produk apa tuh coklat di sini, ya, terus banyak Bu produk-produk yang Indomie, terus batik terkenal. Mungkin makanan Indonesia boleh juga Bu kita promosikan, gitu Bu. Kita bantu ya Bu. Nanti kalau untuk nanti mau datang lagi ke sini, kalau sekarang Ibu melihat ke masjid-masjid di sini udah bersih-bersih rapi Bu, ya kan? Kita tentunya kerjasama juga dengan masjid di sini, ya, dengan komunitas Islam di sini. Di sini ada
ada Muslim Associations, ya. Di sini presidennya adalah saya kenal baik, ya kan? Siap, Pak. Siap. Gitu. Kalau Gitu. boleh kami kirim contoh, Pak, kami kirim sampel-sampel, Silakan, nggak apa-apa, Bu, silakan. Kirim aja, kita Bu. kirim Kirim aja, Bu. ke Nanti. kedutaan Laos di Jakarta, bisa kami kirimkan ke sana? Oh, jangan Bu, jangan. Itu bukan Oh, bagian gitu. kita. Kirim aja nanti ke Jakarta, nanti ada alamat, nanti di sini ada Pak Salim. Pak Salim ada ya, Pak Salim? Siap. Nanti Siap, Pak, ada, Pak. Siap. Nanti Pak Salim kalau mau dikasih aja nih Pak Salim nomor handphonenya ke Ibu ini. Pak Salim ini yang bekerja di bagian ekonomi, ya, yang bagian tukang jual obat, Bu. Kita nih tugasnya, saya sekali lagi bahwa Ibu, tugas saya ini sebenarnya salesman di sini, memasarkan Indonesia. Salesman yang menjual produk Indonesia. Ya, kita ini salesman kok. Bukan Dubes itu cuma hanya pegangan, tapi sebetulnya lebih kepada salesman. Kita promosi semua kebaikan Indonesia, produksi Indonesia, ya kan, menjual semua apa yang bisa kita kebanggakan dari Indonesia. Itu tugas kita, Bu. Luar biasa. Ini kalau Pak Dubes salesman. Pak Fadian aja ya, nanti ya, minta nomornya. Boleh. Tadi nanti, Pak siapa, Pak Salim, ya, apa siapa gitu. Pak Dubes dan timnya udah di saya, Bu Farida, maaf. Nah, kalau ya, Pak Dubes salesman, kami maklarnya, insya Allah dibayar pahala, Pak. Nanti maklar akhirat, maklar jannah ini, maklar jannah. Mudah-mudahan nanti pahalanya dikumpulkan, kita ketemunya di jannah yang abadi ya Bu Farida ya. Nanti amin, insya Allah. Semua bertujuan sama, tujuannya surga. Nanti kita sana ngobrol habis-habisan di surga yang abadi. Doa kita semua ya. Terima kasih Bu Farida, mudah-mudahan ya nanti bisa kontak saya udah punya nomor Pak Dubes dan timnya. Oke. Dan itu Pak Fadian, dakwah kita ke Asia ini penting Pak, itu dakwah-dakwah. Ya. Kami punya juga teman-teman MUI, tadi Ibu hadir, Ibu Utari ya, tapi tadi live beliau juga ada timnya untuk dakwah luar negeri. Nanti kita bisa ya. Oke, baik, ini sebelum ke chat mungkin Pak Zainir Umar ya, ini juga seorang kebanggaan saya nih, beliau pengusaha nih. Wah, silakan Pak Zainir Umar, sudah saya unmute. Ya, terima kasih. Dengar Pak Fadian? Ya, dengar jelas, cukup jelas Pak. Ya, terima kasih Pak Fadian. Salam kenal Pak Dubes. Dengar Pak? Dengar Pak. Ya, Assalamualaikum ya. Pak Jainir. Ya, Waalaikumsalam. Tadi Bapak Pak Tito sebut Kerajaan Champa ya. Di Minangkabau kuno sebelum saya lahir kali ya Pak ya. Itu anak laki-laki sebelum merantau masuk surau belajar silat. Ada salah satu jurus silat yang disebut jurus Harimau Campo yang katanya berasal dari Kerajaan Champa. Nah, pertanyaannya adalah apakah seni bela diri silat masih hidup di Laos? Apalagi kejuaraan silat dunia, Laos juga ikut. Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Dubes. Baik Pak Jainir. Jadi saya nggak begitu tahu mengenai silat, tapi di sini itu ada kita mengirimkan guru ke sini atau mengundang orang-orang sini untuk berlatih silat. Dan salah satunya kemarin dapat medali perak di Asian Games Jakarta, itu dari Laos Pak. Itu di mana pelatih-pelatihnya itu berlatih di Indonesia. Bakat dari sini itu kelihatannya saya kurang begitu memahami mengenai apakah dulu tuh atau ke Laos itu memiliki campo. Sebenarnya Champa itu sebetulnya kerajaan Champa itu lebih besarnya di Kamboja Pak, ya kan? Kamboja di utara, di selatannya Laos. Nah kan dengan terpecahnya ada Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand. Dulu kerajaan, jadi Laos itu sebetulnya tadinya besar sekali, namun terpecah, diambil oleh Thailand itu lebih dari setengah negaranya Laos itu, tinggal sisanya aja Pak, gitu. Jadi memang ini kerajaan Champa dulu besar, itu mencakup Thailand, Kamboja, Laos, ya, Vietnam sebagian itu. Makanya kenapa di Kamboja itu masih ada satu kampung yang bisa berbahasa Melayu. Ya kan. Nah, kemudian ustadz-ustadz yang di masjid di sini itu semua dari Kamboja. Makanya saya bilang tadi kita beruntung. Jadi dakwah-dakwah atau kultum-kultum yang diberikan tuh dalam bahasa Melayu. Jadi kita nggak pakai bahasa Kamboja atau bahasa Laos Pak.
nggak ngerti sama sekali, susah bahasa sini. Nah, jadi menurut saya sih mengenai olahraga campa itu, silat itu saya mungkin saya daripada saya salah Pak, tapi mungkin saya akan cari tahu lagi. Namun dan tadi saya bilang Pak bahwa terjadi interaksi antara kerajaan. Kayak gini Pak, ada satu di sini patung apa namanya, bukan patung, candi namanya Candi Tadam, ya. Itu sama dengan di Muara Takus Pak, persis bentuknya sama dengan di Muara Takus, ya kan? Nah, jadi kaitan antara dari sini ke sana itu ada Pak, karena di sini di kota Vientiane itu ada yang namanya Tadam. Nah, di mana candi ini dengan di Muara Takus itu tidak jauh berbeda, sehingga kaitan antara Campa dengan Sumatera ini ada. Nah, mungkin sudah ada, mungkin ini perlu diteliti lagi atau sudah diteliti, kita belum sampai ke sana. Nah, yang jelas secara bukti-bukti sudah terbukti Pak bahwa dari candinya aja sama, gitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi ada artefak-artefak lama yang ternyata sama ya. Tadi di Sulawesi, di Sumatera dan lain sebagainya, Masya Allah. Iya. Oke, baik. Ini sebelumnya ada yang sudah resen, Pak Sukoso ya. Ini ada Pak Arya Sumali tanya di chat, tapi coba kalau mau langsung live tanya ke Pak Dubes, silakan Pak Arya, sudah saya unmute. Oke. Pak Arya, mana? Pak Arya, mana Pak Arya? Sudah terbuka video dan ini. Pak Arya, ada? Sebentar, Pak Arya, sudah silakan, sudah saya spotlight juga. Suaranya nggak ada. Masih di unmute. Kami udah buka. Oh, udah buka tuh. Backgroundnya dengar? Kebun. Ya. Nah, silakan Pak Arya, silakan. Ini sahabatnya Pak Dubes sepertinya nih. Silakan, mangga Pak Arya. Pertama-tama mohon maaf nih, berapa kali meleset terus rencana, terus keburu pandemi nih, jadi nggak kesempatan datang ke Laos ini. Pak Dubes ini sahabat kecil saya waktu di Bandung, sama-sama Maung Bandung katanya. Makanya Pak Dubes, sedikit neraca perdagangan kita Laos dan Indonesia itu seperti apa sekarang, dan kira-kira peluang yang terbuka buat para pebisnis Indonesia ini apa saja? Tadi saya lihat juga kelihatannya IT-nya juga lumayan maju, orang-orang yang di karantina dipasangin gelang, nggak bisa keluar dari hotel, ya kalau keluar mungkin bunyi, ya itu kan semuanya IT nih. Ya. Jadi banyak uang juga terhadap itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Salam buat Bu Ino. Salam sehat. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Wah. Oke. So jadi pertanyaan lebih substantif sekali deh. Pakai nanya yang pakai neraca. Jadi buat contekannya dibuka aja Pak, nggak apa-apa Pak. Masa buka contekan nih, soalnya neraca sih nggak banyak ya, di sini masih di bawah $100 juta ya neraca perdagangan, karena di Laos itu kan mereka negara yang masih LDC ya, jadi kapital kekuatan dari pembayaran internasional sangat rendah dan lebih banyak bergantung kepada bantuan-bantuan. Namun Indonesia itu kan banyak juga membeli potasium dari sini, dan mereka juga banyak membeli produk Indonesia. Salah satu produk Indonesia yang laku di sini itu adalah spare part mobil, ya. Kemudian pupuk, dia beli pupuk, kemudian beli produk-produk food product, ya, makanan. Ya kan. Nah, jadi kalau dilihat dari kemampuan Laos atau potensi Laos yang perlu dimanfaatkan Indonesia itu adalah sekarang ini adalah di bidang investasi. Indonesia ini kan memiliki kekuatan investasi. Salah satu yang sekarang sedang digarap ini adalah pembuatan feasibility study kereta api dari Vientiane sampai ke Vietnam, ya, bukan Vientiane, dari Tha Kek, salah satu provinsi, sampai ke Phu An. Yaitu kurang lebih 450 km, dan tentu tahap sampai FS,
joint venture sudah dibentuk antara dua negara, ya tinggal kita lihat sekarang finishingnya. Kemudian salah satu lagi yang saya masih sekarang perjuangkan itu adalah Laos ini luas dan banyak dataran yang bagus, di mana sangat produktif untuk kalau kita investasi di bidang penanaman beras, ya, kemudian tebu dan gandum, ya, termasuk jagung, ya. Sehingga yang saya ingin yakinkan tuh bahwa kalau Indonesia bisa investasi di sini di bidang gula, tebu ya maksudnya, dan itu bisa menjadikan itu buffer stock, national buffer stock ya. Jadi kita tidak perlu mengimpor tapi merupakan produk-produk Indonesia di sini. Nah, ini pemerintah Laos menawarkan itu sampai kemarin 130.000 kilo 130.000 hektar itu silakan dimanfaatkan. Ya, seperti itu sebenarnya terbuka bagi investor Indonesia yang ingin menanamkan modalnya, tapi tentunya dengan support dari pemerintah Indonesia karena ya kita tahu kan bahwa beras, garam itu masih memiliki banyak sekali kendala dalam impor. Nah, salah satu produk yang bagus dari Laos itu adalah potasium, di mana Indonesia itu membutuhkan potasium itu kurang lebih 4 juta ton per tahun, ya, sebagai bahan pupuk. Sekarang ini Indonesia beli dari Belarus, ya, Rusia, dari Kanada, dari Jordan, yang jauh-jauh. Nah, yang dekat nih Laos nih, ya kan? Nah, itu yang kita daripada beli jauh-jauh, yang dekat dengan harga pasti lebih murah. Nah, sampingan dari potasium itu adalah garam. Garamnya garam industri khususnya, bukan garam makanan. Yang namanya garam sebetulnya kalau warna garam itu agak merah-merah itu seperti garam Himalayan lah, garam industri. Nah, tapi kita sendiri kan di Indonesia masih repot nih dalam gimana nih garam apa impor apa ini. Tapi garam sini produksinya bagus dan tentunya sangat ekonomis harganya. Itu bisa menjadi bagian dari produksi sesuatu produk Indonesia yang murah nanti bisa bersaing di luar negeri apabila kita mengimpor barang-barang yang murah ya tanpa menyampingkan produk-produk Indonesia sendiri. Namun perlu satu aturan-aturan yang dikaji lebih mendalam. Jadi secara ini tenaga kerja di sini juga banyak cukup ya, cuman SDM-nya masih sangat rendah, jadi perlu pendidikan SDM. Di sini tadi disampaikan bahwa tadi Ibu siapa tadi itu bilang bahwa memang yang memiliki pendidikan itu lebih ke orang-orang yang high. Kalau di desa-desa itu sangat rendah, sehingga kita kalau kita menjadi negara Indonesia ini lebih baik kita menjadi negara donatur atau menjadi memberikan tangan di atas ya, memberi bantuan dalam bentuk tidak perlu financial tetapi tenaga pendidik seperti gitu ya di Laos. Nah, itu kurang lebih Pak Arya, teman saya di SD, kayaknya juga dengan Pak Fadian juga kita orang Bandung, misalnya kita sama-sama, kayaknya banyak juga orang Bandung di sini. Tapi saya juga banyak teman di Jogja, Surabaya, di Makassar, banyak. Oke, alhamdulillah kita jalin silaturahim ya, Pak Arya. Terima kasih pertanyaannya, Pak Tito juga terima kasih jawabannya. Kita kembali ke yang resen, ini ada Pak Sukoso ya. Silakan Pak Sukoso, sudah saya unmute. Kalau ada mau bertanya, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duta Besar, perkenalkan sebelumnya saya ini menjabat di Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Masya Allah. Siap. Jadi tapi amanah udah selesai, kembali ke kampus. Memiliki beberapa mahasiswa memang dari Laos begitu. Ini topiknya yang pertama adalah saya ingin menyampaikan Pak Duta Besar, ini terkait dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Indonesia itu satu-satunya negara di dunia. Ini saya tegaskan. Kenapa? Setiap kali sidang di WTO itu selalu dipermasalahkan masalah produk halal ini. Ya.
Jadi ini pertama saya ingin sosialisasi dulu, amanah saya menyampaikan, tapi tadi ada Bu Farida menyampaikan rezimnya sudah berbeda begitu. Jadi pertama adalah yang mengeluarkan sertifikat halal itu namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama. Ya. Dasarnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Ini supaya masyarakat Indonesia paham, karena kalau bicara perdagangan nanti ada masalah, itu kan ya nanti yang kena ya mohon maaf ya negara tujuannya, partnernya, atau bisa jadi ya pihak kedutaannya barangkali, karena memang saya beberapa kali menyampaikan sangat senang sekali saya bertemu dengan Bapak Duta Besar Pratikto yang sudah menyampaikan, apalagi menyampaikan tadi saya ini sales begitu. Nah, ini sebenarnya tugas saya juga sales juga, menyampaikan informasi supaya jangan sampai teman-teman ini salah begitu. Akibatnya nanti berimplikasi yang tidak baik, sebagaimana memang masa transisi itu terjadi 2019, 17 Oktober 2019, Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan, diserahkan pemerintah tahun 2014 itu wajib sifatnya, mengikat. Ini, jadi kepada semuanya, orang Indonesia itu harus memahami ini, bahwa yang mengeluarkan sertifikat halal sudah bukan lagi MUI. MUI itu hanya mengeluarkan namanya fatwa halal. Atau kalau dalam translate bahasa Inggrisnya itu namanya halal decree. Nah ini jangan sampai kita ini apa ya, seringkali karena mungkin belum tersosialisasi, memang cukup lama. Saya menyampaikan ini, pertama saya perkenalkan, saya ini guru besar di Universitas Brawijaya Malang. Tempat lahir pertama kali di mana tahun 1988 itu ada kasus food additive sebenarnya, yang di launching atas dasar penelitian itu menjadi masalah nasional tentang kehalalan produk. Ya, itu dirilis oleh Profesor almarhum guru saya, Profesor Dr. Tri Susanto. Ini menjadi masalah nasional. Akibatnya apa? Ini menggoncangkan ekonomi yang luar biasa sekali. Lalu kejadian tahun 2001, itu masalah bumbu penyedap, pabriknya di Mojokerto. Nah, karena itulah maka DPR RI mengangkat kasus ini sehingga menjadi undang-undang. Namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, nomornya 33 tahun 2014. Boleh di-googling. Dan wajib sertifikasi halal itu sudah harus dilaksanakan 17 Oktober 2019. Karena itu kalau ada vaksin, mohon maaf ini saya sampaikan lagi, vaksin Sinovac itu yang menandatangani halal saya. Di situ ada nama saya, Sukoso begitu. Ini. Jadi mohon ini bisa disampaikan kepada siapapun, dan sekaligus saya tentunya karena punya tanggung jawab semacam itu, maka ketika ada yang menyampaikan produknya sudah bersertifikat, tadi disebutkan, ini kan harus disosialisasikan bahwa harus mengikuti undang-undang. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh Pak Duta Besar, betapa disiplinnya masyarakat Laos, ya, walaupun memang ya kondisinya memang harus dibantu, dan alhamdulillah memang ada beberapa mahasiswa dari Laos itu yang studi di kampus kami. Itu sebagai informasi, sekaligus mohon dukungannya. Tentunya kami berharap Pak Duta Besar bisa memperluas lagi jangkauannya, mahasiswa-mahasiswa bisa studi di tempat kami. Hal terkait dengan beberapa tadi yang disampaikan memang benar adanya, ya memang negara yang harus kita bantu supaya kedudukannya sama dengan Timor Leste. Ini mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, semata-mata kami ingin menyampaikan bahwa tugas kami menyampaikan hal-hal yang harus sampai ke masyarakat kita, supaya kita tidak menjadi ini miskomunikasi. Yang kedua, Pak Duta Besar, ini pertanyaan. Laos itu negara komunis, tadi disampaikan, tetapi agama Buddha berkembang luar biasa, dan Islam pun sebenarnya
sudah mulai begitu. Sinergitas itu bagaimana nggih? Karena kadang kita isu semacam ini kadang menjadi sesuatu hal yang apa ya, sensitif untuk didiskusikan tanpa ada pemahaman. Sehingga saya selalu di dunia mengatakan Indonesia bukan negara Islam dan bukan negara berdasarkan agama. Tetapi Indonesia dalam menjalankan perintah agama dijamin di Undang-Undang Dasar kita pasal 29. Karena banyak negara yang tidak paham bahwa Indonesia itu bukan negara berdasarkan agama. Sehingga capnya itu dianggap Indonesia negara Islam, bukan. Kalau kita anggota OIC, karena Indonesia itu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, itu iya. Dan jaminan kebebasan negara kita beragama itu dijamin di Undang-Undang pasal 29. Nah ini sharing kami, mudah-mudahan Pak Duta Besar bisa, ya barangkali ini ya karena saya PNS gitu, ya tugasnya pegawai negeri sipil itu ya menyampaikan hal-hal yang semacam ini supaya masyarakat kita ini jangan sampai, bahkan saya itu pernah suatu saat karena memang sidang di Geneva, ini datang namanya Technical Barrier on Trade. Itu penting, WTO itu World Trade Organization itu selalu mempermasalahkan tentang halal ini. Tapi persepsi yang dibangun mereka, ya kebanyakan mereka itu mengatakan Indonesia itu negara Islam. Saya bilang no, Indonesia is not Islamic country. Ya, tetapi kalau Anda mengatakan agama itu dijamin undang-undangnya di negara kami di pasal 29 UUD 45. Maka saya datang langsung ke Pakistan gitu. Malah Pakistan yang mengatakan sebagai negara Islam untuk halal itu negara tidak menjamin. Nah inilah ya hebatnya Indonesia begitu. Jadi saya bangga dengan Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mari ya kita supaya kehidupan masyarakat kita itu ya damai begitu. Terima kasih, itu mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Sukoso, Profesor, saya senang sekali karena banyak juga lulusan-lulusan Laos yang datang ke saya. Saya dari Brawijaya. Wah, rupanya beliau ini yang mendidik mereka, ya kan? Nah, kita punya asosiasi alumni Indonesia di sini dan setiap saya tanya, oh saya dari Brawijaya, dan kemarin baru saya kirim surat ke rektor Pak untuk minta bantuan untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa Laos, terutama kedokteran, karena di sini tuh kedokteran di sini tuh kasihan sekali Pak. Saya ingin sekali ada lulusan kedokteran dari Indonesia, dan saya kirim surat. Alhamdulillah kalau misalnya nanti Brawijaya bisa membantu untuk S1 Pak ya. Saya udah dapat 1 Pak dari UGM untuk calon ke dokter. Nah itu saya senang sekali, Fulbright ya. Kalau dari Brawijaya bisa ngasih 1, senang sekali. Dokteran gitu Pak, sama geologi, karena mereka tambang di sini Pak banyaknya, ya kan Pak. Ya mungkin dengan bantuan Pak Profesor Sukoso bisa juga kontak ke Pak Rektornya, bisa ngasih 1 aja untuk kedokteran. Pak Sukoso, saya tuh pernah lama di BKPM juga, selain saya di Kemlu, saya pernah diperbantukan di BKPM, dan saya itu khusus direktur untuk pemberdayaan usaha di mana berhubungan dengan UKM-UKM. Ya. Keluhan daripada UKM itu adalah sertifikat halal. Ya. Susahnya, mahalnya, berbelit-belitnya. Sementara kalau kita di Thailand, Pak, di sini produk-produk Thailand, apa aja, Pak? Cetakan halalnya gampang sekali. Ya kan? Jadi mungkin dengan sekarang ini menjadi ke Kementerian Agama dan tentunya bisa lebih mudah proses prosedurnya, itu akan sekali membantu UKM kita untuk bisa menembus di luar negeri. Bukan hanya di luar negeri, Pak. Permasalahannya sekarang ini dengan kalau nanti itu produk halal di Indonesia menjadi suatu keharusan, ya, maka yang bisa masuk ke Indonesia, yang bisa merajai Indonesia adalah produk-produk halal impor, Pak. Di Indonesia sendiri, UKM itu untuk mendapatkan label halal itu nggak mudah, Pak. Sementara Vietnam, Thailand itu mudah sekali, sehingga kalau dia ekspor ke Indonesia memenuhi persyaratan. Nah, Indonesia sendiri kayak tadi mungkin Ibu Fari dari Jogja,
mungkin perjuangan untuk mendapatkan sertifikat halal itu tidak mudah. Banyak sekali peraturan yang sangat-sangat complicated. Kalah cepat nanti dengan yang masuk dari luar gitu. Nah, mungkin saya sarankan, mungkin karena Pak Fitnya salah satu bagian dari penyelenggara ini, mungkin bagaimana caranya agar penyusunan proses halal itu bisa dipercepat dan dipermudah, tentunya dengan menggunakan prosedur proses-proses yang sesuai ya Pak ya. Cuman waktunya itu loh Pak. Ya, jadi pengalaman saya di Indonesia itu selama saya bergaul dengan UKM, karena saya mempromosikan, saya tuh membawa keliling UKM di Indonesia melalui BKPM itu ke luar negeri, udah banyak sekali. Salah satu yang itu adalah mengenai label halal. Sementara di sini apapun produknya Thailand itu pasti halal Pak, ya kan? Semuanya ada, makanan tuh halal, semua halal. Jadi ini Indonesia mungkin salah satu perjuangan Pak, mungkin salah satu perjuangan Pak Sukoso itu nanti adalah yang saya mungkin himbau mempermudah, mempercepat siklus pengurusannya supaya lebih cepat. Saya yakin bisa cepat kok Pak, kalau misal memang kita mempunyai infrastruktur untuk itu, bukan hanya untuk Jakarta ya Pak ya, tapi di daerah-daerah. Bahkan yang kasihan tuh daerah-daerah Pak. Mereka tuh UKM itu kecil-kecil yang memproduksi kayak misalnya produk-produk tadi Ibu itu kan misalnya makanan kaleng, even gorengan-gorengan gitu Pak, mau dibungkus saja, nanti mau masuk ke hotel atau mau masuk ke satu toko, di mana mereka tokonya bilang, oh ini harus ada sertifikat halalnya. Nah mereka nggak punya. Nah sementara produk dari Thailand itu semua ada tulisan halalnya, bisa masuk gitu loh Pak. Nah ini yang mungkin salah satu yang perlu diperhatikan oleh dari badan jaminan produk halal gitu Pak, supaya kita bisa juga menjadi raja di negara sendiri dengan memudahkan semua sertifikat labeling halal itu. Saya pernah dulu di Australia juga terjadi perselisihan antara siapa yang bisa mengeluarkan sertifikat halal untuk pemotongan sapi di Australia. Wah ramai itu Pak, saya ikut sekali dalam perundingannya jadi waktu saya masih penempatan di Australia. Saya nggak tahu sekarang bagaimana, tapi ini sangat sensitif sekali Pak, dan tentunya jadi bagian perhatian dari kita. Dan memang tadi benar Pak, tadi Pak bilang bahwa Indonesia itu adalah negara dengan mayoritas penduduk Indonesia, penduduk Muslim yang banyak, bukan negara Islam. Dan di Laos mereka mengetahui itu. Maka di Laos itu Pak, kalau kita mau datang kan banyak juga Pak, kalau yang itu yang datang dari Indonesia yang 7 orang, jemaah tablik. Nah, jemaah tablik di sini tuh ada jemaah tablik yang datang kurang lebih sekitar 2 minggu tinggal di masjid gitu ya. Ini aman-aman aja Pak, gitu loh, aman-aman aja gitu. Kita nggak pernah punya masalah dengan yang itu. Tapi kalau yang non Muslim itu banyak bermasalah gitu. Mereka itu kadang-kadang door to door itu nggak boleh Pak di sini, door to door. Apalagi datang atau ke rumah kayak gitu, itu bisa ditangkap Pak. Kita alhamdulillah karena kita bikinnya di masjid dan banyak yang datang ke masjid dan saya sering mengundang mereka untuk datang jemaah tabligh gitu ya. Saya kali ini karena mungkin sedang COVID, saya nggak mendengar adanya kabar jemaah tabligh lagi di sini. Tapi hampir setiap bulan, tiap 2 bulan, 3 bulan saya kelihatan keliling dengan yang jemaah tabligh dari Jakarta itu saya pikir. Dan nggak selama ini tidak pernah bermasalah. Jadi toleransi di sini itu sangat tinggi, ya. Nggak ada intimidasi, bullying itu nggak ada Pak. Aman di sini semuanya. Kurang lebih gitu, Prof. Sukoso. Oke, terima kasih Pak Sukoso. Mudah-mudahan belum puas ya, biar kita bisa diskusi selanjutnya. Saya juga pernah dengan beliau diskusi tentang halal food dengan teman-teman dari Jepang ya, Pak Teguh di sana. Oke, terima kasih Pak Dubes. Tidak terasa ini udah 1,5 jam lebih. Masya Allah masih ada beberapa pertanyaan.
Tapi mohon maaf karena waktu juga, mungkin kita ditutup oleh Pak Asril ya. Pak Asril adalah senior kami dari Pejuang Sungguh Penjisra Pondok Indah, beliau yang mengatur jadwal kita. Silakan Pak Asril, sekalian ditutup. Mohon maaf untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang pertanyaannya belum terjawab, tapi bisa dikonek dengan kita. Pak Dubes sebagai sales, kita sebagai maklar untuk menghubungkan, mensilaturahmikan apapun kegiatan-kegiatan kita. Silakan Pak Asril sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Pak Dubes. Salam. Saya Asril, bagian divisi dakwah Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Saya mewakili pengurus Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dubes telah meluangkan waktu untuk memberitahukan kepada kami keadaan di Laos, mengenai pemerintahan Laos dan juga perkembangan Islam di Laos. Kami mengharapkan pertemuan kita pada pagi hari ini tidak hanya sampai di sini, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Alhamdulillah kami setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu mengadakan pengajian mulai dari jam 5.30 sampai jam 7. Kami mengharapkan Bapak Dubes beserta staf dan keluarga dapat mengikuti kajian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan dari Pak Dubes dan staf dibalas oleh Allah lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asril. Mungkin karena waktu juga kita akhiri acara ini, karena jam 9 Pak Dubes kita ada kajian lagi dengan saudara-saudara kita mahasiswa UMJ di sini untuk membahas masalah pelayanan jenazah, bagaimana kita menghormati jenazah, bagaimana pengurusan jenazah. Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf sekali lagi, dan ini adalah silaturahim yang bukan terakhir, malah permulaan ya Pak Dubes ya. Kita banyak berkenalan, alhamdulillah banyak yang dibahas tentang hal, kalau boleh saya sebut, tentang duniawi untuk mencari bekal kita di akhirat, karena satu tujuan kita hidup di sini mencari bekal untuk akhirat. Kami harapkan, kita harapkan semuanya, kita semua bisa bertemu, bisa berreuni yang abadi di surga Allah yang abadi. Insya Allah. Terima kasih, itu saja dari kami. Pak Dubes, kalau mau closing statement dari Bapak untuk acara ini, silakan Pak. Baik, terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Itu ada teman saya Pak Toto Waskodo yang juga dari Universitas Diponegoro yang udah bantu saya juga. Kemudian ada Pak Salim yang kebetulan beliau menikah dengan istrinya orang Laos dan tentunya mereka berbahagia sekali sekarang ini. Dan satu lagi Pak Susilo. Namun tentunya saya mengucap terima kasih kepada komunitas Masjid Pondok Indah ini, terutama Pak Kale ya, Pak Fedian ya, dan tentunya satu lagi yang saya ini Pak Salim. Tentunya saya berharap bahwa satu lagi menurut saya di Laos itu ada 6 lapangan golf internasional yang bagus sekali, di mana kalau ada yang suka main golf ke sini ya, di sini golf itu bukan permainan mewah di sini, karena dia permainan rakyat biasa, jadi nggak mahal ya. Ada hari gratisnya, ya kan? Kalau di Indonesia mungkin termasuk yang mahal. Kalau di sini bisa gratis Pak, kalau main sama saya. Siap. Pak Toto salah satu ahlinya. Saya berharap bahwa dengan pertemuan di sini ini kita bisa lebih memahami mengenai apa tugas-tugas perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu selain kita itu sebagai salesman, ya kita juga melindungi warga negara Indonesia yang ada di sini. Apabila pendatang juga kadang-kadang itu orang Indonesia itu masuk datang ke KBRI kalau punya masalah, kalau paspornya hilang, kecopetan, ya kan. Nah, jadi kalau datanglah ke KBRI, bahwa kita membuka pintu bagi semua masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi, ya kan. Ya kalau perlu butuh dijajah kita makan-makan di Wisma boleh gitu loh Pak. Jadi
itu Pak Dubes Sukoso, Pak Dubes juga tadi dari Panama, Pak Suksmo juga itu juga mungkin mengenai benar mengenai bagaimana tugas-tugas. Mungkin next time kita juga saya ingin menjelaskan ingin meminta bantuan kepada Pak Dian menghubungi teman-teman yang dubes-dubes yang kira-kira berkaitan seperti Bosnia, itu perlu tuh dihubungi tuh, yang dimana bahwa Muslimnya tuh sangat-sangat unik ya di Bosnia itu ya. Ini Pak Dubes ini yang membangun dari awal masjid di Bosnia ya. Nanti kalau ada waktu kita ya luar biasa nih. Alhamdulillah. Iya, saya dengar. Pak Dubes ini sudah membangun rumah di akhirat, Pak. Tinggal harus ke sananya, Pak. Rumah sudah disediakan, membangun masjid berarti membangun rumah di akhirat, luar biasa. Pak Salim, terima kasih. Pak Toto, terima kasih banyak atas supportnya, luar biasa ini. Oh, ada Pak Lubis. Ini ada Bu Diah Lubis, ini juga mendukung kita juga nih, kita banyak sahabat yang mendukung Pak Fadian, mari kita kalau sayuk mal gitu. Oke. Pak Lubis itu bos saya tuh, bos saya di BKPM. Masya Allah, silakan. Pak Lubis mau open mic silakan. Oh, enggak, Pak Lubis. Masya Allah, terima kasih. Salam buat Ibu, Pak Lubis. Ini program ini, proyek ini berjalan karena silaturahim, Pak. Ini kita menemukan teman-teman segala macam. Termasuk juga Pak, saya baru divaksin Sinovac. Ternyata yang menandatangani vaksin Sinovac ada di sini, alhamdulillah, karena ini dengan keluarga lebih baik yang halal lah, yang ternyata sertifikasi halal ada Sinovac. Ternyata hadir di sini untuk menantangani, masya Allah, luar biasa. Saya boleh vaksin Pak di Laos itu kita boleh milih Pak. Di sini Sinovac, Sinovac, ya Astra, saya pakai Astra. Kemudian ada Pfizer, ada Sputnik Pak di sini. Jadi boleh milih. Masya Allah. Dan itu untuk masyarakat internasional dikasih kesempatan Pak. Gitu. Pak, kayak Pak Salim itu pakainya apa Pak Salim? Astra Pak. Astra, Pak Toto Astra, semua Astra. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang takut dengan Astra Pak, tapi kita udah Astra dan sehat Pak, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Gitu. Dubes, Baik. Ya. Kalau ada tugas ke Jakarta, silakan Pak ke Masjid Raya Pondok Indah. Pasti Pak, pasti. Jamaah kami juga Pak, jamaah Masjid Raya Pondok Indah juga Pak Asril nih, Pak Tito deh. Saya kalau hari Jumat kalau kita mau sholat di sana itu parkirnya jauh Pak, jauh banget di pinggir jalan, jauh. Iya. Kalau mau Jumatan, kayaknya mesti bikin parkir bawah tanah Pak yang banyak di sana. Ya. Tunggu, karena waktu juga, mohon maaf kita mulai silaturahim ini dari acara ini, tapi acara mohon maaf harus saya tutup juga. Terima kasih atas kebaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mempersiapkan kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.